long investment. Dia perlu waktu yang panjang. Nah, jawaban dari Tuan Anwar itu adalah setiap orang memiliki cara yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda untuk berinvestasi. Ya umpamanya Bapak investasinya pengen oke lah, saya punya uang 100 juta aja sampai banyak. Saya punya uang 100 juta. Tadi kalau di bank betul, kalau di bank itu kalau konvensional riba haram saya bicarakan. Kalau di bank syariah umpamanya dia bagi hasil itu kecil. Bahkan bisa jadi akan habis dengan apa? Administrasi bulanan. Ya, karena apa tadi hampir semua di negara British, di Eropa itu, di Europe itu nabung itu bukan untuk cari keuntungan. Maka tadi saving not save you. Tapi kalau kita pengen keuntungan tadi obligasi, walaupun lebih tepatnya adalah sukuk syariah. Itu pun nanti pilih yang sukuk negara umpama itu banyak sekali dijual. Itu di manajer investasi yang di Islamic Wealth Management. Kemudian kalau udahlah saya pengen mungkin hanya 3 bulan, oke saya ambil di deposito syariah. Nah, itu juga sangat memungkinkan. Atau mungkin adalah saya pengen yang aman banget gitu ya. Tapi atau mungkin saya pengen yang untung itu banyak. Yaudah saya jual beli saham. Atau mungkin bisa di capital market bisa juga. Atau mungkin udahlah saya pengen biar bermanfaat saya bikin sektor real saja. Nah, itu juga sangat memungkinkan. Jadi mana investasi yang sesuai adalah investasi itu akan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Nah, tinggal bahwa mau investasi mana nih? Mau investasi saya boleh juga, gitu ya. Atau teman-teman yang butuh investasi juga boleh juga. Gitu aja. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas. Nanti lanjut lagi. Ini mau nanya? Mau menanggapi saya? Boleh silakan. Ini biasa tukang nanggap ya. Memang kayaknya. Ya, karena tertarik dengan silakan. Cara berpikir Pak Haji tadi. Jadi menangkap satu poin dari penjelasan Bapak tadi, Pak Tuan Anwar tadi. Kalau bicara soal zakat saya setuju ya, karena zaman ke zaman dari masa Islam itu majunya karena zakat. Sebenarnya bukan hanya zakat sih. Ya, artinya gitu. Siswa. Artinya ya dengan itu. Kemudian bicarakan soal Indonesia, ya akhirnya munculnya pajak kan gitu. Pajak lah yang dikendalikan oleh negara. Artinya tidak muncul yang namanya pajak ini kan gitu. Karena zakat ini, karena zakat adalah Muslim kan gitu. Muslim. Akhirnya tadi terjadilah kelompok-kelompok yang mengkoordinir lah ya. Sebagai wah saya tanggung jawab nih, kumpulkan kelompok ini, grup ini, segala macam, mengumpulkan zakat ini karena tidak ditangkap zakat ini oleh state, oleh negara kan gitu ya. Karena yang dikelola oleh negara adalah pajak. Maka pajak ini tidak dikelola sebesar-besarnya oleh negara. Padahal tinggal dikombin saja sebenarnya atau diapalah sebetulnya. Sehingga lebih berkah gitu ya. Zakat ditampung. Kalau sepanjang nanti berjalan seperti ini, nggak akan nyambung antara pajak sama zakat kan gitu. Di Indonesia ya, akhirnya maka terjadi terus generasi ke generasi tentang zakat itu kelompok-kelompok yang mengelola kan gitu. Karena kesadaran di sana, kesadaran seorang Muslim mungkin di masjid, ya kan, kayak zakat fitrah dikelola siapa? Bukan negara di Indonesia, oleh masjid, oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi ini kewajiban gitu. Harus ada kelompok-kelompok ini karena negara tidak mengambil poin ini. Walaupun tadi sudah ada, saya potong, karena sudah ada BAS kan, BASnya sudah ada, artinya kan pemerintah itu, state itu sudah ngambil nih. Kita bicaranya soal maksimal ya, soal maksimal ya di Indonesia. Maksimalnya bahwa zakat itu tidak maksimal Pak, karena maksimal pengelolaan kayak gaji semua itu dari pajak. Iya kan? Kalau Islam itu dari itu. Untuk gaji, untuk semua dari zakat. Bahkan orang yang nggak bayar pajak, dia apa coba, Pak Ji? Diperangin. Kalau tadi yang PNS, nah itu ini zakatnya. PNS itu emang gaji dari zakat? Enggak. Tadi justru pajak. Justru pajak. Iya maksud saya di pajak. Enggak, tadi dalam Islam. Soal bicara Islam. Ya kalau dalam Islam. Dari pajak kan gitu. Maksud saya, kenapa sih tidak misalnya zakat yang memang bagus ini tidak dikoordinir gitu ya, akhirnya oleh negara sehingga tidak muncul kelompok-kelompok tadi. Gini, jadi justru saya tertarik begini, ketika mengatakan bahwasanya zakat itu dikumpulkan oleh negara kemudian untuk menggaji PNS, umpamanya ASN, itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena pajak itu kan sudah 8 asnaf. Itu zakat, iya zakat. Berarti masih sadar nih ya. Oke, jadi zakat itu kan 8 asnaf. Walaupun tadi ada new interpretasi, oke. Tapi kalau tadi umpamanya bicara tentang ekonomi publik, public economy atau ekonomi publik itu, makanya bicara tentang kebijakan fiskal sangat ini sekali ketika di zakat. Kenapa? Karena zakat itu cuman tadi untuk 8 asnaf. Gaji PNS itu bukan dari zakat. Nanti boleh komentar juga nih, Dr. Nain ini. Jadi kalau ngomongin keuangan negara, dia ada yang lain banyak sekali. Bahkan nanti lebih banyak itu ada sumber daya alam. Nah, tadi dokter bilang cakap pasal wakaf di Utsmani, Ottoman.
di Turki Utsmani, kenapa tadi dia itu maju? Karena wakafnya itu luar biasa. Ya jadi tadi mungkin saya revisi sedikit tentang gaji PNS itu bukan dari zakat. Dan bukan soal itu ya. Tapi saya menangkap bagaimana pengelolaan zakat ini supaya tidak kelompok. Itu mas persoalan yang muncul kan. Ya. So kenapa yang muncul ke kelompok ini gitu. Ya. Padahal zakat ini sesuatu banget. Tapi Soal bicara soal negara ya, ya. soal kemakmuran, soal pengentasan kemiskinan, soal yang lain-lain, tentang bisnis, bahkan bisnis terbesar itu kan berkahnya dari zakat, harusnya kan begitu. Nah ini cuman masalahnya muncul permasalahan Pak Haji bilang kelompok-kelompok yang menangani ini gitu. Itu maksudnya. Nah itu solusinya gimana kan gitu persoalannya. Tapi kan realitas bahwasanya kita nggak bisa namanya dan faktanya tadi negara itu sudah membentuk Basnas dan ada Basda sampai ke unit-unit IPZ. Nah kemudian ketika ternyata realitas bahwa ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada dan sebagainya, mereka membentuk satu lembaga zakat dan secara itu sempat ya kita tahu bahwa undang-undang itu sebenarnya tadi nggak boleh tuh ngikutin Malaysia, tapi Indonesia is different, beda. Jadi ketika kemudian zakat itu dikelola ke negara saja, dia nggak bisa. Faktanya ternyata orang tuh nggak mau juga. Dan ini sebuah realitas, menurut saya ya sudah, kalau mau sendiri-sendiri tinggal bagaimana mengkomunikasikannya, kemudian bagaimana saling ini. Karena saya pikir kekuatan Indonesia itu memang di bottom up tadi itu. Ya walaupun tadi zakat itu memang bagus, walaupun kalau saya sebenarnya agak kurang setuju ketika zakat itu untuk kemiskinan. Ya karena satu dari bagian itu bisa. Tapi kemudian kalau zakat itu mengurangi atau mengentaskan kemiskinan, kita masih banyak yang lain loh. Banyak elemen-elemen dalam ekonomi Islam, public finance-nya Islam itu yang dia memang bicara tentang kemiskinan. Ya, dan kalau saya bicara tadi ngomongin wakaf, karena wakaf itu lagi tren banget gitu ya, itu wakaf justru lebih more safe, maksudnya lebih selamat secara syar'i, lebih selamat juga secara pemberdayaan, kemudian juga lebih dia asetnya ada, ininya bertambah. Nah hanya memang ke pengelolaannya. Nah ini pengelolaan perlu diperbaiki lagi nih ya. Pak Bukhari ada komentar mungkin? Ini Deputy of Rector Inais, please ngomong zakat tentang ini, silakan. Kalau bicara dari sisi sejarah, histori zakat, ya memang zakat ini jadi sumber keuangan Rasulullah. Betul. Pada zaman sahabat, pada zaman kemudian Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Hari ini di Indonesia, dalam konteks Indonesia, bahwa memang kita ini belum ya, karena memang kita ketahui bahwa sistem negara kita masih Pancasila, masih demokrasi, masih itu ya. Tapi nggak masalah, gitu kan? Tapi masalah. Terkait dengan hadirnya lembaga zakat, ya memang ini adalah satu sisi bahwa ini ada satu nikmat, satu perubahan yang harus kita syukuri bahwa pemerintah sudah mencoba menangani ya, terkait dengan bagaimana memanage zakat. Tidak hanya seperti Malaysia, betul. Kalau Malaysia ini kan sudah sentralisasi, ini sudah menjadi kebijakan zakat ini gitu kan. Malah zakat menjadi pengurang pajak. Di Malaysia sendiri juga ada pajak, tax itu ada. Cuma zakat ini benar-benar mengurangi beban terkait dengan kewajiban zakat. Itu ada undang-undangnya. Jadi ketika perusahaan ini zakat pajaknya 10 juta, kemudian dia sudah memberikan zakat 1 juta, maka tinggal 9 juta. Itu tinggal 9 juta. Jadi, kayak saya potong karena nanti yang kelas ini biar ilmunya nanti tambah, nanti ada habis dulu, katanya mau masuk nih. Pak Ustadz Bukhari udah siap untuk maju, masih siap? Betul? Tenang aja, jadi ilmunya nanti biar ini ya Pak Bukhari ya. Nanti soal kalau ada habis dulu. Ya, kembali kepada yang tadi. Ini sebutnya PR buat negara kita. Walaupun ya memang zakat, Bajnas belum optimal, belum maksimal ya. Buktinya masih banyak lembaga-lembaga swasta, ya. Masih banyak lembaga-lembaga swasta, sehingga terkait dengan masalah tadi zakat fitrah juga ini acak-acakan di Indonesia ini. Seharusnya pemerintah ini sudah mulai merapikan zakat ini dengan bagaimana Bajnas ini kemudian ada undang-undang, ada regulasi bahwa membuat PZ sampai ke kampung-kampung, sampai ke masjid-masjid. Nggak masalah masjid menerima zakat fitrah, nggak masalah lembaga-lembaga swasta, tapi itu bagian dari Bajnas. Tapi kan umumnya udah PZ itu. Iya, cuma belum maksimal. Maksud saya nanti ada laporan gitu di desa ini atau di kampung ini bahwa zakat fitrah sekian, ada laporan ke Bajnas. Itu menjadi sebuah
jadi potensinya terekam gitu. Ini kan terevaluasi. Ini kan musola nampung zakat fitrah dibagikan sendiri, kiai sendiri nampung zakat fitrah, ustaz nampung zakat fitrah, dimakan sendiri. Ini nggak masalah secara hukum. Tapi nggak sebetulnya nggak masalah secara hukum, nggak masalah. Boleh sah saja. Tapi ini dari sisi administrasi, kerapihan, manajemen ini sangat. Apalagi kalau sekarang ya bicara betul web kan. Betul. Sehat itu kurang sehat sebetulnya. Iya, ini kan bagian dari PR saya adalah ingin memberikan masukan kepada pemerintah segera memang regulasi ini dirapikan karena potensi zakat ini triliunan, ya potensi zakat ini ribuan triliun, ya potensinya ya. Apalagi wakaf informasi yang kemarin saya di AEI, potensi wakaf ini sampai 2.000 triliun wakaf. Sampai 2.000 triliun potensi ya, potensi wakaf di Indonesia. Ya, karena dia kuburan itu dihitung harga tanahnya kayaknya. Zakat sampai 500 triliun. Ya. Zakat ini 500 triliun. Sementara aset lembaga keuangan syariah itu di bawah 500 triliun. 2.000 triliun ya. Iya, ya istilahnya sangat potensi sekali. Tapi apa hasil penelitian dari Basnas Irfan Saukibek? Sekarang ini hanya sekitar 7 sampai 8 triliun. Dari 500 triliun potensi zakat. Hanya 8 triliun. Hari ini. Nanti kita belajar lagi dengan Satu Hari. Ini adalah PR kita bersama. Jangan pulang dulu ya. Nanti yang lain mau jadi bersama juga boleh habis duhur. Kelasnya bukan ya, di sini juga. Habis duhur untuk isu-isu terbaru berkaitan dengan fikih muamalah. Beliau sedang PhD kandidat di UIN Jakarta dan fokus di fikih muamalah. Nanti silakan mau masuk lagi nanti setelah makan siang. Kita kasih pertanyaan satu lagi yang mau bertanya. Ada mau nanya? Ibu-ibu tuh, ibu. Iya. Ibu-ibu. Arisan biasanya. Ya, silakan. Kalau ini mungkin karena saya belum tahu ya, apakah Basnas yang dibentuk sama negara itu ada juga petugasnya seperti petugas pajak yang dia bisa memberi sanksi gitu pada orang yang sudah membayar zakat. Kalau itu ada, saya pikir itu sangat membantu sekali untuk mengoptimalisasikan potensi zakat tadi ya, karena sudah bayar pajak akhirnya malas bayar zakat gitu. Karena memang nggak ada juga petugas, saya belum tahu entah sudah ada atau belum. Nggak ada juga petugas seperti petugas pajak kan dia diberi otoritas gitu ya. Kalau nggak bayar kasasi. Kalau ada di Basnas petugas zakat yang sama otoritasnya seperti petugas pajak, itu sangat memungkinkan sekali untuk membantu optimalisasi zakat di Indonesia. Oke, berarti nanti ada zakat amnesti gitu ya. Kemudian juga ada deep collector untuk zakat. Oke, jawabannya adalah ini salah satu dari problem kita, tapi justru saya ingin melihat bahwa problem ini itu dilihat sebagai sebuah solusi. Artinya kita fokus ke solusi, bahwasanya tadi undang-undang tentang, ingat, bukan undang-undang zakat tetapi undang-undang pengelolaan zakat. Dan ini adalah, kita bisa katakan, satu undang-undang yang mandul. Kenapa? Setiap undang-undang dia harus ada sanksi, tetapi kemudian tidak ada. The problem is about our country, I think. Ya, karena apa? Kita negara ini belum mampu untuk memaksa orang muslim untuk membayar zakat. Karena nanti apa kaitannya tadi dengan apa? Dengan ya kebijakan-kebijakan ini kalau dipaksa gimana nih? Belum lagi tadi aset zakat kan kita bisa koreksi lagi bahwa ini bukan hanya individu, tetapi juga dia korporat. Ya, zakat korporat itu penting. Jadi jawabannya ya hingga saat ini belum ada. Udah ada teman yang buat nulis disertasi tentang usulan untuk bagaimana agar undang-undang tentang zakat ke depan itu ada sanksi. Ini berarti tadi tugas kita bersama nih, bagaimana agar ada sanksi bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, seperti zamannya Khalifah Abu Bakar, ya, di mana itu. Oke, kemudian ada satu isu juga kemarin saya ke Palembang, di sana ada teman-teman di APIC, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Hukum Ekonomi Syariah. Sekarang ini di Indonesia itu sedang dibuat namanya rancangan undang-undang tentang hukum perikatan nasional. Sayangnya yang bawa atau yang memandoi atau yang menggiring untuk hukum perikatan nasional ternyata adalah orang sekuler, sehingga realitas dari ekonomi syariah yang begitu berkembang tidak satupun kata ada dalam rancangan undang-undang perikatan nasional.
Sehingga kami dengan beberapa teman-teman di APC itu berjuang untuk bagaimana agar sama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang bahwasanya pernikahan itu sah ketika dilaksanakan dengan apa? Sesuai dengan kepercayaannya. Maka harus ada undang-undang mengatakan bahwasanya perikatan itu akan sah apabila sesuai dengan kepercayaannya atau dengan agamanya atau dengan Islam atau dengan syariahnya dan juga perundang-undang yang berlaku. Tapi ini tuh belum. Ini adalah perjuangan kita kembali sebagai mujahid dari ekonomi syariah. Walaupun kata jihad itu mungkin sebagian akan dihapus, tapi jihad ekonomi syariah tetap berjalan. Oke. Allah Akbar. Saya mau nanya kan belum tak jawab tadi ya. Oh, iya. Tanya kan Bapak Ustaz Tuan Anwar. Iya. Jadi gini, sudut pandang yang tadi dijelaskan oleh Tuan tadi itu luar biasa komprehensif ya. Wih, paham berarti ya? Saya paham. Oh, Walaupun Masya Allah. nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Gitu. Oh, Saya mungkin ada ilham kali. maksudnya sosok seperti ini, ilmu kayak gini bukan hanya kita yang terima seharusnya. Oh iya, betul. Bahkan negara ini. Oh. Saya contoh nih, dari 5 item tadi yang Tuan jelaskan itu dari ini menyoroti perorangan tapi punya potensi gitu maksudnya. Dari perorangan ini katakanlah si A, dia punya pasti mencari uang. Ya. Kemudian uang ini kemudian diakumulasi, Ya. akumulatif itu pasti, ya kan? Ini negara memandang satu orang ini, belum banyak orang. Kemudian setelah diakumulasi pasti dia diproteksi, dijaga hartanya oleh orang ini. Kemudian setelah dijaga, diprotection, kemudian perfection, ya kan? Dibersihkan, dizakati. Ya kan? Dizakatkan dari harta yang terkumpul, kemudian dijaga, kemudian dibersihkan. Yang kelimanya didistribusi. Nah, kalau seandainya cara berpikir ini, negara melihat ini, berarti setiap orang ini punya potensi, pasti punya harta, pasti zakat. Setelah dibersihkan zakatnya disodakon, kemudian bicara hadir di situ, negara hadir di situ. Kayak misalnya satu contoh saya kejadian, ada satu keluarganya bacokan karena berebut tentang distribution, tentang faraid, warisan. Negara nggak ada di situ. Padahal setiap orang keluarga ini punya potensi, punya harta banyak, rumahnya, mobilnya segala macam. Ketika berebut tanah, Pak, sampai ada jotos Pak di sana. Ini saya pikir ini ilmu penting diturunkan gitu. Secara menyeluruh, bicara seorang per orang ini punya kualitas, punya harta gitu. Saya pikir perlu Pak gitu. Bukan hanya kita, tapi suatu saat kapan sih ilmu kayak gini disampaikan. Itu aja sih. Oke, berarti bukan pertanyaan ya? Iya Pak, usulan berarti ya? Usulan lah gitu ya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Ke depan itu memang, tapi kita tahu bahwa Islamic Wealth Management, tadi saya katakan adalah pengembangan dari wealth management atau ilmu wealth management. Ilmu wealth management ini dia sudah berkembang bahkan sejak awal dari namanya industri keuangan di Eropa, kemudian di Australia, di Singapura, di Malaysia, dan sekarang di Indonesia. Tetapi yang Islamiknya ini yang kita kembangkan. Sama dengan mirip ya. Bank ada bank syariah, asuransi ada asuransi syariah, ini wealth management ada wealth management syariah, atau lebih tepat ada Islamic wealth management. Ini menjadi satu industri yang sangat luar biasa dengan tadi ada middle class yang terus meningkat, kemudian juga pemahaman dari terhadap faraid, terhadap zakat, terhadap juga tadi cara mencari harta yang halal, kemudian akumulasinya, protectionnya, semuanya itu kita makan bahas sama-sama. Berarti terima kasih sudah kuliah di Magister Ekonomi Syariah, kita belajar. Dia mau daftar kan? Oh iya, daftar ya. Oke, daftar gratis. Les, oke, ya, silakan. Tentang ini saya pernah ditanya sampai saya bingung jawabnya tentang mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, bagaimana membersihkannya. Jadi saya bilang berikan harta itu ke fasilitas umum, fasilitas sosial. Betul. Nah, misalnya bikin jalan raya, nanti itu orang kan dapat gajian juga tuh, gajiannya kan dari uang itu juga. Nah. Itu gimana? Harta yang saya nggak bisa jawab. Ya terima kasih karena sudah hadir di sini, kita akan jawab bersama-sama. Oke, yang pertama ini habis juga ada pertanyaan, gimana nih saya PNS kemudian gaji PNS itu halal atau tidak nih? Kan PNS itu ada dari diskotik, ada dari judi dan sebagainya. Oke, lihat pekerjaannya. Kalau pekerjaan dia halal maka dia itu halal. Oke, next berikutnya adalah ketika dana kita dapat penghasilan yang non halal, apakah dia terus dikeluarkan? Iya. Kalau kita dapat dana non halal, masalahnya dana haram, itu bukan milik kita, itu harus diserahkan. Walaupun menurut saya itu bukan hanya fasilitas umum, tapi memang kasihkan saja ke umat. Itu yang pertama, ya. Semua, karena ini non halal, ingat non halal. Saya ke Bandung, kan saya yang tahu itu nggak halal, mereka tuh nggak tahu. Oke, itu yang keduanya. Oke, pertama, kalau kita dapat dana uang non halal, ya hilangkan. Pokoknya keluarkan dari kita. Pertama itu. Yang kedua adalah terus kasih ke siapa dong? Tadi mamanya kasih ke kerja di jalan, kemudian kan tuh dapat gaji. Oh, itu sudah beda lagi.
karena dia akan dapat gaji dari pekerjaan di jalan itu. Kemudian juga uang yang haram buat saya belum tentu halal buat Anda. Ingat? Jadi itu perkataan dari seorang miskin bahwasanya harta yang haram buat saya belum tentu untuk Anda. Sehingga kemudian orang yang tadi umpamanya saya ini haram kemudian kasih ke sini, ini tidak terikat lagi dengan keharaman dari harta karena haramnya untuk saya saja. Ya, kemudian ketika saya di sini turun-temurun gitu lah ya. Ya, tidak turun-temurun, tidak multi level. Tidak multi level. Jadi jawabannya adalah bahwa orang yang kerja itu dia sah, halal. Kemudian kalau udah keluar dari uang saya, harusnya kalau di kerajaan itu harusnya dia dikembalikan ke Baitul Mal. Baitul Mal akan digunakan untuk apa saja kemaslahatan umat. Jadi halal apa haram untuk saya, halal untuk Anda. Itu ya. Jelas. Oke, terima kasih waktu sudah habis. Saya yakin semuanya belum puas. Nanti ada, oh ya kita mau kasih hadiah buat yang nanya tadi itu. Ada bapak satu itu dengan ibu ini karena berpasangan satu aja. Atau mungkin Oke, boleh dipoto ya. Kita panggil dulu. Oh, sebelumnya kita mau kasih ini dulu. Ada apa? Hah? Terus aja dulu nih. Kita mau kasih ini ada belum mau dikasih ini nanti ada sedikit ini mau kasih 5 menit maju ke depan atau mungkin sedikit ini saya akan maju ke depan dulu.